Ahli hukum pidana dari Universitas Bengkulu, Profesor Herlambang, dihadirkan di persidangan pra-peradilan penetapan tersangka Kepala Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Selasa 29 Agustus. Profesor Herlambang mengenakan batik coklat dan celana bahan hitam dan disumpah sebelum memberikan pendapatnya sebagai ahli. Dalam persidangan, mantan dekan Fakultas Hukum UNIP ini kemudian menyampaikan beberapa hal terkait penyidikan dan penetapan tersangka. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat siang Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Bengkulu, salah satu tersangka dugaan korupsi di Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu, yakni Dr. RA, yang merupakan Kepala Puskesmas, melakukan pra-peradilan atau prapit ke PN Bengkulu terkait status tersangkanya atau penetapan statusnya sebagai tersangka oleh penyidik di Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Kemudian dalam prapit ini sebenarnya PH atau pihak dari tersangka ini menghadirkan ahli pidana dari Universitas Bengkulu, yakni Profesor Herlambang. Nah, mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ini sebenarnya dalam persidangan memberikan kesaksian sebagai ahli bahwa dalam penyidikan dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik ada beberapa persyaratan formil yang harus dipenuhi. Seperti salah satunya adalah waktu penggeledahan dan penyidikan itu dan juga penyitaan harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian selain itu untuk memanggil saksi ataupun memanggil ahli yang dilakukan oleh penyidik maka juga harus sesuai atau memiliki surat izin pemanggilan oleh penyidik dan beberapa syarat formil lain sesuai dengan hukum acara KUHP yang harus dipenuhi oleh penyidik. Jika hal itu tidak terpenuhi maka penyidikan ini dianggap tidak sah. Itu keterangan yang disampaikan oleh Profesor Lambang pada saat memberi kesaksian di Pengadilan Negeri Bengkulu. Tujuannya kata Profesor Lambang adalah untuk menjaga kewibawaan dari penegak hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Sementara Tribunus dari pihak penasihat hukum tersangka Made Sukyade mengatakan bahwa kasus klien ini terlalu dipaksakan karena dugaan korupsi ini pemotongan dana bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Pasar Ikan ini pemotongan ini disepakati oleh seluruh pegawai yang ada dengan istilah shaping atau simpanan. Kemudian dari shaping ini nanti juga akan digunakan untuk kepentingan bersama di pegawai di Pasar Ikan Kota Bengkulu ini, Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu ini. Selain itu, selain untuk kepentingan bersama, Made mengatakan bahwa tidak 1% pun atau tidak Rp1 pun kliennya menggunakan uang pemotongan dari dana BOK ini. Untuk diketahui Tribuners, Kepala Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu dengan inisial Dr. RA ditetapkan tersangka oleh penyidik di Ditreskrimsus Polda Bengkulu beberapa waktu lalu. Penyidik memiliki 2 alat bukti sebelum menetapkan Dr. RA ini sebagai tersangka dengan dugaan pemotongan ini berjumlah Rp146 juta. Hingga saat ini, Tribuners, sidang prapit ini masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan agenda kesimpulan pada hari Jumat nanti dan juga keputusan sela atau putusan sela nanti akan dilakukan pada Senin pekan depan. Demikian dari Bengkulu, kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih rekan Romi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ahli hukum pidana UNIP serta PH tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau sudah pasti tindak pidana baru kita lakukan penyidikan. Itu mengumpulkan alat bukti dan dalam rangka menetapkan tersangka. Dan dalam menentukan alat bukti ini harus sesuai dengan hukum acara. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diatur dalam hukum acara. Itu tidak sah jadinya. Kalau menyita, mengambil alat bukti surat dengan penyitaan penggeledahan, mengambil ahli, mengambil bukti saksi harus dengan pemanggilan. Itu harus sesuai dengan hukum acara. Kalau tidak menjadi tidak sah. Ini semuanya gunanya untuk melindungi hak. Menurut ahli tadi adalah itu merupakan kunci utama yang ditentukan oleh KUHP. Ya. Yang kedua, proses penyitaan. Proses penyitaan juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan KUHP. Ya.
Kemudian yang ketiga, adanya surat perintah penyidikan dua kali, yaitu 18 Juli dan 28 Juli. Oleh ahli itu mengatakan itu tidak benar, tidak dibenarkan. Dan proses daripada penyidikan tersebut, surat perintah tersebut adalah tidak benar. Karena apa? Karena namanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.